Selamat siang, user. Halo, Siang Mikana, ya siang Mbak Mikana yang cantik. silakan saudaraku lanjut. Itu Mbak Lina ya? Hah? Ya, Itu Mbak Lina, pangling aku. Loh, Mbak Mikana mau bertanya Mbak Mikana. nah langsung saja ini. Oh ya, siap. Ya, Ya. pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya simpel. Apakah Allah Bapa itu sama dengan Allahnya Adam? Ya silakan teman-teman, ada yang mau jawab? jawab simpel juga ya, sama. Hmm. Lanjut Hah? user. Berapa? Kan kamu minta jawaban simpel. Jawabannya sama. Ya. Apakah Allah Bapa itu sama dengan Allahnya Adam? Ya, jawabannya. Hmm. Oh, berarti kesimpulannya Tuhan Esa itu satu ya? Begini saja, Saya user. dia tentang ehad itu Heeh. tadi. Jadi tidak bisa menghitung Allah. Allah itu sebenarnya kalau memang mau kita akui dia uncountable, tidak terhitung. Kalaupun bisa dihitung dia mau pakai satuan apa gitu loh. Makanya Allah itu tidak bisa seperti dalam konsep pikiran manusia bisa dihitung. Oke, saya paham. Allah Bapa itu berarti sama dengan Allahnya Adam. Jadi Begini saja, ini user. Adam, ya Musa, Abraham, Yeremia, Daniel, Yesaya, Yunus, semua nabi-nabi itu dari Israel. Mereka menyembah Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, itu saja saudaraku. iya, oke. Gini Mbak, saya kalau emang sama Allah Bapa itu dengan Allah Adam, soalnya dari umat kami juga sama, Mbak. Apanya Allahnya sama? itu Allahnya Adam, Allahnya Oh, itu Adam, Allahnya Adam yang Adam. bukan Adam yang tertulis dalam Alkitab, yang dimana ditulis oleh para nabi yang dari Israel, itu berbeda dengan Adam yang ada di dalam Quran saudara. Ya, berbeda. Emang Saudara. Adam ada juga, Mbak? Adam ada Enggak juga. tahu lah pokoknya. Silakan Kak Alina. Makanya gini user, Jadi makanya gini user. Kamu intinya gini, gini kan, Allah itu ntar cuma dulu, satu ya. jangan intinya terus, ntar dulu, sabar. Intinya gini, kalau mau tahu itu di sini cuman menjawab apa yang ada di dalam Alkitab. Apapun yang ada di luar Alkitab, we don't care. Kami tidak peduli, tidak ganggu, ya, tidak mau Gini, Mbak. tahu. Itu hak milik orang. Ketika anda berbicara tadi, ketika anda menjawab sama Allah Bapa dengan Allah Adam, berarti kan sama Allahnya yang saya sembah juga, Allahnya Ya Adam. saya nggak Oh, tahu enggak. Allahmu. Kamu kan kami tidak tahu Allahmu. Tapi kalau kamu tanya di ruangan ini Allah kami ini apakah Allah yang disembah oleh Adam? Kami jawabnya iya. Tapi kami tidak tahu dengan Allahmu. Kami tidak juga mau disama-samakan Allah kami dengan Allahmu gitu loh. Tanya yang punya kami saja. Itu gimana tuh Mbak ceritanya Mbak? Ketika anda percaya dengan Allah Adam, berarti Allah Tuhan Yesus itu siapa Mbak? Nah, Jadi tadi sudah gimana tuh Mbak? disampaikan. Bingung saya. Kok jadi bingung? Kamu nggak mau dengar baik-baik sih. Tadi Mikana udah sampaikan semua nabi-nabi, semua manusia, Adam bahkan sekalipun, dan Adam itu bukan nabi dalam kepercayaan kami. Dia hanya manusia biasa, manusia pertama itu Adam itu. Itu dia menyembah siapa? Menyembah Allah Yesus. Kok iya tapi tanya lagi. Tadi kan Anda mengatakan Allah Bapa itu sama dengan Allahnya Adam. Dan umat Islam juga sama menyembah Allahnya Adam. Itu gimana tuh Mbak? Berarti Allah Yesus ini bukan dong? Saya nanya sama kamu. Tuhanmu berwujud enggak? Kenapa harus ada Allah Yesus Mbak? Kalau emang sama dengan Allah Adam. Tuhanmu berwujud enggak? Jangan lari ke situ dulu Pak. Iya, ini biar kita samakan karena kamu mau menyamakan. Poinnya Kamu mau menyamakan. Poinnya satu, Allah Adam sama dengan kami yang sembah Allah Adam. Anda sama. Iya sama enggak? Ini berwujud enggak? Kelihatan enggak? Tampak enggak?
Jadi gini, ketika Anda mengatakan seperti itu, nah jadi Anda bingung Tuhan Anda itu yang mana? Oke lah Allah Yesus. saudaraku. Kami nggak bingung, udah kita nggak bingung. Kamu yang bingung, kamu tanya, kamu bingung sendiri. Perhatikan ya teman-teman yang di bawah atau user. Di sini akan membicarakan semua yang ada di dalam Alkitab, entah itu Allahnya Alkitab, nabinya Alkitab. Jadi tidak perlu. Kamu suka motong. Anda percaya Allah Esa itu kan satu. Kamu suka Dan motong. Anda percaya juga Allahnya Adam itu Allah yang Anda sembah. Ini Sama sengaja dia dengan kami Mikana. Islam, kami menyembah Allahnya Adam. Kalau Anda mau menyamakan, Gimana tadi tuh, Mbak? makanya ditanya, apakah Allahmu itu berwujud? Kalau kamu mau menyamakan, maka tadi ditanya, apakah Allahmu itu berwujud? Nah, karena Allahmu itu tidak berwujud, berarti kan tidak sama gitu loh maksudnya. Lebih baik jangan terburu-buru untuk menyamakan. Jangan terburu-buru menyamakan. Ketuhanan kami jelas, Mbak. Ketuhanan kami Ya, jelas. Iya, orang ini bebal. Kalau konsep konsep ketuhananmu itu sudah jelas. Kan tidak Udahlah Maria kamu aja jawab. tidak jelas. Allah Adam kau benarkan, Allah Yesus kau benarkan. User. Jadi seperti apa tuh, Mbak? User, begini. Saya sudah katakan berkali-kali ya, ini room edukasi Alkitab. Anda bertanya, kami akan jawab kalau pertanyaannya itu dengan kerendahan hati. Tapi kalau seperti kamu ini nampaknya ya untuk mengolok-olok, di mana tadi kamu bilang Alkitab sudah tidak asli atau apa gitu ya. Maaf saudaraku, tujuannya kamu itu bertanya untuk mengolok-olok, untuk merendahkan. Saya sudah peringatkan berkali-kali kalau kamu tidak pernah membaca Alkitab ya. Oke, saya sudah peringatkan ya. Mohon maaf saudaraku, saya turunkan ya. Saya sudah peringatkan berkali-kali kalau kamu tidak pernah membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, belum pernah meneliti sekalipun, jangan kamu mencoba-coba mengolok-olok merendahkan Alkitab. Karena apa? Dosamu akan semakin berat, hukumanmu akan semakin berat nanti di akhir zaman ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Tinggi. Alkitab itu adalah firman Tuhan Allah yang Maha Tinggi ya. Jadi kalau kamu tidak tahu Alkitab, tidak pernah baca, tidak pernah meneliti, tapi kamu mengolok-olok merendahkan, bertobat saudaraku ya, mumpung masih hidup saudaraku. Makasih Bang Henry ya, bertobat kalian saudaraku yang merendahkan Alkitab sebelum engkau meninggal, bertobatlah sebelum terlambat. Ya, selamat sore atau selamat siang, ini Noval. Oke, selamat siang. Ya, silakan saudaraku. Silakan. Itu tadi User tanya kalau Allah Bapa, Allah Adam sama Allah Yesus itu sama atau enggak? Oh, bukan Allah Yesus dibilang. Gini, kan tadi kamu sudah dengar. Kenapa lagi itu yang ditanya? Adam, Nabi Musa, Abraham. Ya, Adam itu bukan nabi karena dia manusia pertama. Adam itu artinya manusia pertama ya. Nabi artinya adalah yang menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan rasul artinya adalah atau tugasnya yaitu untuk memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah ya. Nah, kemudian gini, semua para nabi itu menyembah Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan kalau kamu menolak menyembah Tuhan Yesus, kamu juga menolak Allah Bapa. Sebab Tuhan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 5:23, barang siapa menolak aku, dia juga menolak Bapa ya. Jadi kalau kamu tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, kamu juga menolak Allah Bapa. Kamu tidak pernah mengenal Allah Bapa. Supaya kamu mengenal Allah Bapa, kenallah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu satu dengan Bapa. Saya rasa itu sudah cukup dulu Noval. Pertanyaan yang lain saja Noval. Ya, ini pertanyaan. Terus yang ciptakan Adam itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Seperti apa dia diciptakan kalau menurut Alkitab? Oh, kalau itu jelas. Kenapa Tuhan Yesus itu pencipta Adam dan Hawa? Karena Alkitab mampu menjelaskan bagaimana caranya Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa. Ya, silakan. Kak Lina atau Kak Maria yang menjelaskan ini. Itu paling lengkap itu dalam Alkitab itu ya. Karena Alkitab itu firman Tuhan Yesus. Kejadian 1, Kejadian 2 itu ya. Tuh, Kejadian 2 pasal 2 ayat 7 aja saya bacakan ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, itu kalau Adam itu jelas penciptaannya dari debu tanah.
Nah, Ya, terus silakan Naufal, apa yang mau kamu oke, itu yang ciptakan itu Yesus. Terus Yesus itu atau ada nyuruh kepada malaikatnya untuk menciptakan Adam atau Yesus sendiri yang Ma- menciptakan Adam? Loh, yes, malaikat tidak pernah menciptakan Adam. Tadi Enggak. saya sudah bacakan Tuhan loh ya. itu Tuhan itu kan ada malaikat. Malaikatnya kan disuruh buat tugas-tugas Oh, itu. enggak ada. Di dalam Alkitab Anda tanya di dalam Alkitab, saya jawab pakai Alkitab. Jadi jangan Anda dengar jawaban dari Alkitab, tapi mau dicampur aduk dengan yang luar Alkitab, ya. Di dalam Alkitab Kejadian pasal 2 ayat 7 itu sangat jelas. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi bukan malaikat yang menciptakan Adam, menciptakan manusia pertama itu. Oke, terus tugasnya malaikat kalau menurut Alkitab itu buat apa kalau misalnya malaikat itu enggak menciptakan Adam? Enggak ada. Jadi intinya Alkitab. Tugas malaikat Heeh. cuman buat menjaga saya 24 jam, jadi pengawal. Betul. Dan melayani Tuhan Yesus saat dia ada di dunia. Betul, Jadi melayani. malaikat tidak pernah diciptakan untuk mencipta. Dan Adam tidak pernah diciptakan oleh malaikat. Itu tidak ada di dalam kekristenan. Kalau Anda tanya kami jawab secara Alkitab. Yang di luar Alkitab, tolong Anda jangan bawa ke sini. Itu loh, tanya-tanya saja, kami jawab. Ya. Terus tugasnya Adam diciptakan oleh Yesus buat apa? Pertama kali kan diciptakan Adam. Ya, Buat itu apa? ada di Oke. kejadian. Untuk ada di Ada dunia ini buat kejadian apa? pasal 1. Ya, kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Adam diciptakan untuk beranak cucu, beranak pinak dan berkuasa di bumi. Oh, berarti Adam diciptakan untuk beranak cucu. Berarti Yesus itu keturunan dari Adam juga. Tidak, dia bukan keturunan Adam. Karena dia tidak dari air mani yang laki-laki, dia bukan biologis. Jadi dia ada sendiri tanpa Ya, dia dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. perawat Maria itu bukannya ibunya Yesus. Betul, ibunya Yesus. Berarti Tuhan ada berapa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sama Roh Kudus. Tidak ada berapa-berapa. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Maria bahwa konsep keilahian atau Iya. Allah di dalam kekristenan itu ehad, bukan tentang berapa. Ehad itu artinya? Nah, silahkanlah Kak Maria. Mungkin mau diulang lagi dia. Ehad itu adalah satu yang tak bisa dihitung. Sama kayak kamu hitung angin. Hitung angin bisa hitung angin kita. Enggak kan? Uncountable. Tapi Tidak. tak Berarti kalau terhitung. satu Luas, tak terhitung, besar. berarti Tuhan itu banyak lah. Banyak berarti Tuhan itu, bukan satu. Makanya dikatakan Tuhan itu menguasai segalanya. Dia berada di mana aja dan kapan aja. Dia melingkupi semua alam semesta. Dan dia juga tak terbatas ruang dan waktu. Berarti Tadi kan saya kalau udah jawab. Tuhan itu banyak, berarti tugas-tugas Tuhan itu ada Tuhan satu, Tuhan dua. Tugas-tugasnya itu kan beda-beda karena itu banyak. Naufal, Seharusnya kan Tuhan itu kan cuma satu. Dia itu Naufal, berkuasa kenapa atas kamu- semua makhluknya gitu kan. enggak. Kenapa Satu dia Tuhan dia membangun berkuasa narasi di menyimpulkan? bumi dan langit. Kamu yang lagi hitung Tuhan. Saya nggak hitung Tuhan dari tadi. Perasaan saya Iya, dari tadi nggak hitung Tuhan deh. Bukan hitung Tuhan, tadi bilangnya Tuhan itu tidak terhitung, tidak terhingga batasnya gitu kan. Berarti banyak Tuhan itu. Loh, Jadi berarti angin itu banyak ya? kekuasaan Tuhan- Angin itu banyak, air itu banyak. Ada air apa gitu. Apa bagaimana? Bisa iya, kita hitung air? itu Bisa banyak. kita Air hitung itu angin? ada bermacam-macam. Bisa. Ada air laut, ada air terjun, ada air embun, ada air hujan. Ah. Nah, seperti itu juga berarti konsep Tuhan. Terus yang kalau mana dalam air? Alkitab, Bukan. Gini, Naufal. Kalau angin itu banyak, pertanyaannya seberapa banyak? Jadi kamu yang berarti menghitung Allah. kalau Tuhan Kami itu tidak dalam pernah berwujud menghitung Allah. manusia,
kalau Tuhan itu dalam berwujud manusia, berarti dia samalah dengan penciptaannya. Karena dia makan, Kamu tidur. menyimpulkan sendiri, tanya-tanya aja gitu loh. Iya. Lebih baik tanya aja, Iya. menyimpulkan dari tadi. Saya mau saya- tanya sama kamu, Noval, gini saja. Saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu menuduh Tuhan Yesus itu hanya manusia biasa, saya mau tanya siapa manusia biasa atau nabi sebesar apapun itu ya, yang bisa mati lalu dia bangkit sendiri, siapa? Kalau menurut kami, ini menurut kami ya, sedikit saya jelaskan. Jawab saja, siapakah yang bisa mati dan bangkit sendiri? Sebut aja nama siapa, nggak usah bertele-tele siapa. Yang gitu. mati, yang bangkit sendiri, bukan bangkit sendiri. Isa Ya, itu Jawab benar dulu. jadi mati. Isa. Tidak ada Isa, saya tidak. tidak Nah, ada jawaban manusia sama yang ya. bisa hidup sendiri itu kecuali dari kuasa Tuhan. Ya, Baru tidak bisa ada dia hidup. katanya. Nah, tidak ada manusia atau siapapun itu yang bisa hidup Ya. diri dia sendiri kecuali dari Berat- kuasanya Tuhan berarti Ya, Yesus itu berarti- bukan Tuhan. Enggak. Jadi dia Novel, punya kamu Tuhan, tidak Tuhan boleh Bapa menyimpulkan itu itulah sendiri. yang dia sembah. Orang ini udah sengaja yang framing. disembah. Orang ini sengaja framing. Bukan. Ya, kalau Ya, kamu menjawab oke. tidak Jadi ada, aku jelaskan, dengar, begini, kamu diam. Enggak usah Yesus itu jelaskan kan dia punya Alkitab orang. Tuhan Bapa. Anda Dia tidak kan berhak menjelaskan betul-betul Alkitab orang. Anda tidak berhak menjelaskan Alkitab orang. Saya mulai tidak suka, tidak terima kalau Anda menjelaskan Alkitab saya. Begitu loh maksudnya. Kalau Anda bertanya saja. Anda tadi menjawab bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa membangkitkan dirinya. Nah, karena itu kami akan beritahu Anda bahwa ada satu-satunya manusia, the one and only, yang dia bisa menyerahkan nyawanya, dia bisa mengembalikan nyawanya, yaitu Yesus Kristus. Karena itu dia disebut Allah, Tuhan, dan Juru Selamat. Baca tuh captionnya Mikana. Yesus adalah Allah. Itu absolutely right. Itu benar-benar benar. Ya. Kita kasih tahu kalian ya bahwa ada satu manusia yang seperti itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, karena Yesus adalah manusia Allah ya, di mana dia itu satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa mematahkan kutuk kematian. Tuhan-Tuhan palsu ya, Allah-Allah palsu nggak bisa mematahkan kutuk kematian, nggak bisa ya. Kenapa Tuhan Yesus bisa mematahkan kutuk kematian? Dia menyerahkan nyawanya, dia berkuasa mengambilnya. Dia bangkit dari kematian, dia mengambil kunci kerajaan maut karena dia satu-satunya Allah yang benar. Tuhan-Tuhan palsu, Allah-Allah palsu enggak bisa mematahkan kutuk kematian. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kamu, hanya Tuhan Yesus. Haleluya.